Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Hadatul Aisyafira dari kelas 6B dengan NPM 181063105197 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, di mana video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai materi himpunan dalam Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau SMP dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 untuk kelas 7 semester ganjil. Dalam suatu proses pembelajaran, agar pembelajaran berjalan dengan baik dan benar, kita harus mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang telah kita buat dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Berikut RPP yang telah kita buat dengan identitas sekolah SMPN 1 Cikarang Barat untuk kelas 7 semester ganjil dengan materi matematika dengan pokok bahasan himpunan dan SK dan KD di 3.4 dan 4.4. Sekarang kita lihat apa saja langkah-langkah atau tahap-tahap proses pembelajaran dalam RPP. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga ada kegiatan penutup, dan yang terakhir ada sistem penilaian. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, di mana di dalamnya terdapat satu orientasi. Orientasi adalah di mana guru menyapa peserta didik, mengajak berdoa, dan juga meminta peserta didik untuk mengisi link absensi yang telah diberikan oleh guru. Lalu ada observasi, yaitu tanya jawab mengenai materi kompetensi dasar yang sebelumnya telah dibahas. Lalu selanjutnya ada motivasi, di mana guru menyampaikan motivasi tentang manfaat apa yang diperoleh dengan mempelajari materi himpunan. Lalu yang terakhir ada pemberian acuan ataupun menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua ada kegiatan inti, di mana tahap-tahapannya itu yang pertama ada eksplorasi, di mana eksplorasi adalah melibatkan peserta didik untuk mencari informasi yang luas mengenai topik materi yang akan dibahas di kelas. Lalu memfasilitasi terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik, juga peserta didik dengan sumber lainnya. Lalu yang kedua ada elaborasi, di mana dalam elaborasi memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, kegiatan diskusi, dan kegiatan lainnya untuk memunculkan sebuah gagasan yang baru. Lalu yang ketiga ada konfirmasi, di mana konfirmasi adalah memberikan umpan balik positif terhadap keberhasilan peserta didik dalam kegiatan eksplorasi dan elaborasi. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup, di mana dalam kegiatan penutup peserta didik membuat rangkuman tentang materi pelajaran yang telah mereka pelajari. Lalu guru memberikan nilai terhadap hasil pembelajarannya. Guru juga memberikan umpan balik terhadap hasil dari proses pembelajaran dengan membuka sesi tanya jawab. Lalu guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan juga berdoa. Selanjutnya ada sistem penilaian, di mana sistem penilaian akan dilihat berdasarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan kalian buka room chat dalam Zoom ini. Saya telah memberikan link presensi untuk pertemuan hari ini. Saya akan beri waktu 15 menit untuk mengisi absen sebelum kita memulai pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas hari ini, apakah kalian mengingat materi sebelumnya yang telah kita bahas? Ya, benar, tentang bilangan bulat. Lalu, siapa yang tahu apakah itu bilangan bulat? Dalam bilangan bulat, ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif dan nol. Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tentang materi himpunan. Lalu, apakah manfaat
dapatkan dari mempelajari materi himpunan ini kalian akan mampu untuk menjelaskan apa itu arti himpunan dan kalian juga dapat mampu untuk menyatakan suatu himpunan. Lalu, kalian juga akan mampu untuk menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan himpunan. Setelah kita mengetahui apa manfaat kita untuk mempelajari materi himpunan, sekarang yuk kita lihat video pembelajaran tentang materi himpunan. Dan jangan lupa untuk kalian cermati, pahami apa isi dari video pembelajarannya ya. Sekarang mari kita amati gambar berikut. Di sini ada beberapa contoh hewan. Yang pertama ada kuda, rusa, kelinci, kambing, dan juga jerapah. Mari kita identifikasi masing-masing dari hewan berikut ini. Yang pertama kuda. Pertama kita bisa melihat dari jumlah kaki. Untuk kuda, apakah dia memiliki 4 kaki? Tentu benar. Lalu selanjutnya ada rusa. Rusa juga memiliki 4 kaki. Lalu kelinci juga memiliki 4 kaki. Dan kambing juga memiliki 4 kaki. Juga jerapah memiliki 4 kaki. Nah, berkaki 4 adalah suatu definisi yang jelas. Artinya, kumpulan hewan di bawah ini merupakan suatu himpunan hewan berkaki 4. Karena berkaki 4 adalah suatu definisi yang jelas. Ia merupakan suatu ciri dari hewan-hewan di bawah ini. Lalu kita bisa identifikasi lagi dari makanannya. Apa makanan kuda? Rumput. Rusa juga memakan rumput. Kelinci juga memakan rumput. Kambing juga memakan rumput. Jerapah juga memakan rumput. Lalu dikategorikan apa hewan pemakan rumput atau tumbuhan? Yakni hewan herbivora. Jadi, kumpulan hewan di bawah ini juga termasuk himpunan hewan herbivora karena mereka semua pemakan rumput. Gambar selanjutnya mari kita amati. Apakah gambar di bawah ini merupakan macam-macam kendaraan bermotor. Kita identifikasi. Yang pertama yang berwarna hijau adalah kita identifikasi dari rodanya. Untuk motor yang pertama ada 2 roda, lalu untuk motor yang kedua juga memiliki 2 roda, lalu untuk motor yang ketiga juga memiliki 2 roda, dan motor yang keempat juga memiliki 2 roda. Jadi, kumpulan kendaraan di bawah ini merupakan himpunan kendaraan beroda 2. Teman-teman sudah paham? Jadi, dari pertanyaan yang tadi sudah kita amati bersama-sama dan kita sudah jawab bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa kumpulan hewan yang tadi adalah merupakan himpunan hewan berkaki 4 dan juga himpunan hewan herbivora. Karena berkaki 4 dan herbivora adalah suatu definisi yang jelas. Karena himpunan adalah suatu kumpulan benda yang memiliki definisi yang jelas. Lalu untuk gambar keduanya juga merupakan himpunan kendaraan beroda 2. Karena itu dari juga merupakan pembahasan yang tadi definisi sudah yang kita jelas. amati dan kita jawab bersama-sama, apakah kalian sudah mengerti apa itu arti himpunan dan bagaimana cara menyatakan himpunan? Jika belum, mari kita simak video pembelajaran selanjutnya supaya kalian lebih paham apa itu arti himpunan dan bagaimana cara menyatakan suatu himpunan. Simak baik-baik ya. Kita akan belajar tentang definisi himpunan, penulisan himpunan, juga anggota himpunan. Oke, apa sih himpunan itu? Nah, himpunan itu adalah sekelompok atau kumpulan ya, benda yang memiliki definisi yang jelas. Wah, ini penting nih definisi yang jelas nih. Ada beberapa definisi yang tidak jelas, misalnya cantik, ganteng, puas, tinggi. Kenapa tidak jelas? Karena dia subjektif ya. Tergantung nih, mungkin aja saya melihat cewek itu cantik, tapi bagi teman-teman ada yang bilang, wah enggak itu jelek gitu. Mungkin ada yang bilang cowok-cowok Korea itu ganteng, tapi bagi saya enggak juga, enggak terlalu ganteng juga gitu ya. Himpunan, ini ada beberapa cara nih menuliskan himpunan. Contohnya ini mendaftarkan ya. Mendaftarkan itu sebetulnya hanya didaftarin aja. Misalkan si A
didaftarin aja, oh si A itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 gitu ya. Bisa juga dengan kalimat atau kata-kata. Nah, contoh misalkan si A tadi 1, 2, 3, 4, 5 ini apa ya kalau dengan kata-kata ya? Oh, ini 5 bilangan nih. 5 bilangan apa? Oh, ini 5 bilangan asli. Dari tadi kakak ngomong E dan elemen gitu ya. Nah, jadi suatu benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada dalam himpunan tersebut. Ya benar lah, kalau di luar nggak mungkin dong ya. Kita coba mulai dari nomor 1. Di antara kelompok-kelompok berikut yang merupakan himpunan adalah sekarang kita cari yang mana yang himpunan. Kelompok anak balita. Balita itu ialah bayi di bawah 5 tahun. Ya, berarti bisa kita definisikan anggotanya, yaitu bayi 1 tahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun ya. Nah, karena kita bisa definisikan, maka ini termasuk himpunan. Yang kedua, kelompok buku tebal. Ini tidak bisa kita definisikan ya, bisa jadi itu 100 lembar atau 50 lembar. Jadi bukan himpunan. Kelompok siswa pandai, ini juga tidak bisa kita definisikan. Yang keempat, buah manis, ini juga tidak bisa kita definisikan. Jadi jawaban yang benar ialah kelompok anak balita yang termasuk dalam himpunan. Contoh nomor 2, penulisan himpunan berikut ini yang benar adalah syarat untuk menuliskan anggota himpunan hanya dapat atau hanya ditulis 1 kali ya. Jadi syarat untuk menulis anggota himpunan itu hanya ditulis 1 kali. Lihat yang A, di sini tidak ada huruf berulang ya. Sedangkan yang di B ini ada huruf E yang ditulis sebanyak 2 kali. Berarti bukan penulisan himpunan yang benar ya. Di sini juga ada huruf A 2 kali, S 2 kali, dan yang di D ini ada huruf I 2 kali dan huruf A 2 kali. Berarti ini bukan anggota himpunan. Ini juga bukan. Jadi jawabannya yang benar adalah A ya, hanya ditulis 1 kali. Kemudian soal nomor 3, diketahui C anggotanya elang, harimau, dan singa. Himpunan semesta berikut yang mungkin untuk himpunan C adalah, nah perhatikan, himpunan semesta elang, harimau, dan singa. Binatang ternak bukan ya, karena singa, harimau, elang itu tidak binatang ternak. Binatang berkaki 2, singa dan harimau binatang berkaki 4, berarti ini salah. Binatang berkaki 4, nah elang itu binatang berkaki 2, berarti ini juga salah. Jadi jawabannya ialah yang D, binatang pemakan daging, karena ketiga hewan ini pemakan daging. Setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, sekarang saatnya kalian berdiskusi. Boleh berdiskusi antara teman sebangku ataupun teman lainnya. Lalu, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada masing-masing dari kalian untuk kalian isi setelah kalian selesai berdiskusi. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi himpunan ini adalah yang pertama, himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Yang kedua, contoh himpunan yaitu kumpulan hewan berkaki 4, kumpulan buah berwarna kuning. Yang ketiga, penulisan himpunan. Yang pertama, mendaftarkan sama dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, dengan kalimat atau kata-kata. A sama dengan 5 bilangan asli pertama. Yang ketiga, dengan notasi himpunan. Misalkan A sama dengan, untuk A kurang dari 6, maka A anggota bilangan asli. Lalu yang keempat, anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Lalu, untuk lambang dari anggota himpunan bisa dilihat dalam gambar.
Baik, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.